Ada perang tuh, bawa gola apa itu, ya Allah. Kaca mobil dipecahin guys, ya Allah. Ya Allah, di rumah sendiri takut, wai. Memang kalau ada dia, memang saya adakan kekerasan juga dengan dia. Potong kasih mati yang ada di dalam rumah. Aku bilang, lari kan sekali, aku lari dengan. Oke. Urusannya tuh ada sengketa di Ambon sana. Itu bohong. Coba kalau Nus buka itu. Nuske tidak berani buka itu. Saya sudah ada di klaster Australia, perumahan Green Lake City. Ini adalah salah satu lokasi tempat kejadian perkara dari insiden penyerangan yang dilakukan oleh kelompok John Kay terhadap Nuske dan keluarganya. Pada insiden ini ada 2 orang juga yang terluka yang bukan merupakan keluarga dari Nuske, yaitu salah satu petugas keamanan dari perumahan Green Lake City klaster Australia dan juga salah seorang pengemudi ojek online. Saya ingin tahu korban petugas keamanan yang juga menjadi sasaran atau terluka akibat insiden penyerangan ini. Permisi Pak. Permisi Pak. Rekan kerja yang terluka 1 orang Pak, bener ya? Ya, saya belum nggak bisa kasih jawaban juga. Nggak bisa kasih jawaban, oke. Tapi bener ya Pak, 1 orang terluka ya? Kalau pengemudi ojol juga di sini ya Pak ya? Bukan, di luar. Oh di luar. Jadi kita coba masuk ke dalam. Makasih ya Pak. Jadi dibenarkan tadi ada salah seorang petugas keamanan yang terluka dari pihak perumahan Green Lake City di klaster Australia. Saya akan coba cari tahu di mana korban petugas keamanan yang juga terluka dan seperti apa ceritanya dan kejadian insiden penyerangan itu. Ikuti fakta. Ada apa emang Pak? Tahu emang. Ada kena tuh, kena tembak no. Ada ya? No, kena tembak kan? Aduh, kena tembak juga. Oh dia no, kena tembak. Oke, jadi saya sudah coba ditanya beberapa informasi ya. Saya sudah dapatkan informasinya. Siapa petugas keamanan yang terluka dan kita akan coba tanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Bagaimana faktanya? Ikuti fakta. Saya akan bertemu dengan petugas keamanan yang terluka. Mudah-mudahan kita bisa gali lagi fakta di balik insiden penyerangan juga dan yang kemudian melukai dirinya ya. Assalamualaikum. Bapak, saya Balkis dari Fakta TV One. Ibu, saya Balkis dari Fakta TV One. Ya, jadi ini orang tua dari Adi ya? Iya. Mas Adi, ini pekerjaannya benar ya sebagai Security di Green Lake. kita boleh jenguk kondisi Ya. Oke, Mas Adi, saya Balkis dari tim Fakta TV One. Ini turut prihatin juga ya. Sudah hari keberapa? Istirahat dulu, rawat jalan berarti ya? Ada operasinya, Mas? Enggak ada, alhamdulillah, cuma tulang saya geser. Tulang geser, tulang sendian Iya, mata kaki geser. Lalu kemudian itu apa, Mas? ini cuma kena aspal aja. Aku klarifikasi dulu ya. Benar ya, sebagai petugas keamanan di Green Lake City Cluster Australia. Jadi pada saat itu Mas Adi sedang tugas Lagi tugas kebetulan di hari Minggu ya? siang.
siang. setelah bada juhur. Berapa orang sih Mas yang sedang bekerja? Saya lagi bertiga, Bu. Apa Mas yang terjadi? Mungkin Mas Adi bisa sedikit membagikan juga faktanya. Dia kan tiba-tiba masuk ke dalam dengan kecepatan kencang. Saya udah curiga dari awal, ini orang ketutup masker bab semua, nggak mau buka kaca. Kita kan prosedur buka kaca, tujuan lengkap. Tiba-tiba saya samperin, dia nggak mau buka kaca. Satu orang turun dari pintu depan, membuka portal bom jet kami, bom jet itu. Dan saya kan kesel sebagai keamanan, ini maksudnya apa, tujuannya apa. Dia tetap nggak mau buka kaca. Tiba-tiba dari pintu belakang keluar satu orang. Tiba-tiba dari pintu belakang Pintu keluar, itu satu mobil itu kurang lebih 5 orang. Pegang apa Mas lihat? Dia bawa samurai, yang keluar itu mengancam rekan saya Gunawan. Dia mau ditusuk, suruh masuk ke dalam, suruh diem. Pas saya ngelihat itu, saya langsung segera balik ke pos untuk mengambil HT, minta bantuan ke rekan-rekan. Tapi saya sebelum ngambil HT itu, saya nggak sempet, mereka mau keluar dari pintu, mau bacok saya keluar, minta tolong. Nggak lama, dia masuk, teman saya masih disandra, saya minta tolong di depan. Nggak lama kemudian Fortuner hitam itu masuk. Akhirnya saya minta bantuan ke ojol juga untuk bantu, karena teman saya kan disandra. Akhirnya nggak lama itu mobil masuk, semuanya melakukan penyerangan di dalam rumah Pak Nuskei. Jadi berhasil nggak ngambil HT itu? Berhasil. Untuk minta pertolongan? Sama HP saya diambil. Oleh? Sama pelakunya mah. Saya nggak berhasil megang HP. Handphone yang mana? Handphone ini. Ini sudah balik lagi? Udah handphone? balik. Diambil karena? Saya mau manggil temen kan, minta bantuan. Dibuang sama dia ke taman. Biar nggak ada bantuan kan. Berhubung saya lolos, mereka pun di dalam mau lakukan penyerangan itu sudah panik karena ngelihat orang udah banyak. Siapa saja yang berhasil Mas Adi panggil? Rekan saya Alfian dan Ruko sama teman saya yang di Ruko sama pihak ojol. Tak lama ini kan kejadian di dalam, saya ngelihat Sudah selesai? bawa-bawa samurai itu di dalam, saya tutup gerbang. Tapi saya nggak slot karena kan saya mikir keamanan warga saya. Saya hanya mempersulit dia Untuk keluar masuk aja. Lalu kemudian? Dia keluar nabrak, saya ngindar. Saya kan sebagai keamanan punya tanggung jawab, akhirnya saya kejar karena driver ojol pun ngejar mobil itu. Dari belakang saya ditabrak Ahila hitam. Ditabrak? Ahila hitam. Oke. Saya ditabrak hingga mental, lumayan jaraknya. Itu Mas nggak lihat ada Ahila hitam itu? Nggak tahu, saya karena fokus ngejar Fortuner itu. Ojol juga ngejar Fortuner 3 motor. Ternyata sampai di tengah jalan, Fortuner itu berhenti mengacungkan senpi ke pihak ojolnya. Jadi ojol diacungkannya gimana Mas? Langsung atau ke atas? Langsung ke orangnya. Ke udara atau? Langsung ke orangnya. Ada kata-kata nggak yang keluar? Dikeluarin sama dia. Kamu ngapain? Nggak usah ikut campur. Akhirnya pihak ojol itu kabur. Saya nggak tahu ojol yang mana, 3 orang itu. Ada yang terkena nggak? Tembakan? Ada yang bantu nutup gerbang sama saya. Jadi sempat bantu Mas Adi? Sempat bantu, emang saya minta bantuan ojol juga kan. Terus kemudian? Kemudian nggak. Kena apanya dia? Dia jempol kakinya kena luka tembak. Dia sih nembaknya nggak ini Bu ya, nggak mengarahkan ke orang, dia nembak ke tanah dan udara. Yang Ahila hitam ini yang menabrak Mas Adi? Di bagian mana Mas, ingat nggak? Saya pinggang, jarak sekian 3 meter lah saya mentar kurang lebihnya. Nggak lama saya ngindar lagi, kaki saya dilindes. Dilindes ya Mas, ini dengan kondisi Mas sudah tergeletak? Dilindes sama beliau, mekor pelaku. Nggak lama saya udah terkapar. Dari belakang Ahila putih, dari dalam udah mengancungkan senpi. Ada kedengaran nggak? Kedengeran. Letusannya berapa kali Mas? Kurang lebih 7 kali saya dengar. Soalnya dari dalam klaster saya dia yang nembakinnya. Apa sih Mas yang paling menjadi harapan Mas Adi ya menjadi korban penyerangan seperti ini, karena prosesnya sudah di pihak kepolisian sekarang? Ya saya kan pengennya pelaku itu dihukum seberat-seberatnya, karena kan beliau udah bikin ulah di negara kita berapa kali. Apalagi ini cuma konflik saudara tapi merugikan orang banyak. Udah banyak korban yang jadi kena, yang nggak ikut campur kayak saya pribadi kena, ojol juga kena. Salah satu korban dari insiden penyerangan kelompok John K. Kita akan temukan fakta berikutnya.